Kebanyakan orang-orang yang masuk jurusan apapun itu, ada beberapa orang yang hanya ingin ikut-ikut teman aja masuk. Jadi tidak dari hati. Jadi makanya 50-50 nih Kak. Tapi kalau bilang sukanya di mana, kalau secara basic saya lebih senang bahasa Indonesia. Tapi setelah 3 minggu ini mengikuti pembelajaran, saya tertarik dengan jurnalistik. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. halo semuanya, selamat datang lagi di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar praktik komunikasi dan tempat kreativitas mahasiswa. Saya Yasintus Alvanius Putra, sahabat podcast kamu. Sahabat Kobus Podcast, tentunya setelah lulus SMA atau SMK, kita diberikan pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti masuk di universitas atau sekolah tinggi, perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, itu artinya kita menjadi seorang mahasiswa baru, seorang yang berkepribadian baru, menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Nah, berkaitan dengan mahasiswa baru, kini telah hadir bersama dengan kita seorang mahasiswa baru dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Langsung saja kita sambut Aprili Eka Putri. Selamat datang, April. Ya, halo semuanya. Oke, April. Jadi ada pepatah, orang-orang juga sudah tahu sebenarnya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi April, mungkin kamu bisa memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat Kobus Podcast yang ada di rumah yang sedang menonton. Silakan. Oke, baik. Halo Sobat Kobus Podcast, perkenalkan saya April Put, mahasiswa semester 1 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, jadi April ini adalah seorang mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 1 ya? Iya. Mantap, harus semangat jadi maba. Harus. Oke. Oke, April, sebelum kita membahas lanjut mengenai perkuliahan kamu dan kesibukan kamu di luar kampus, jadi saya mau tanya nih sebelumnya, kenapa kamu memilih masuk Prodi Ilmu Komunikasi? Oke, baik. Yang pertama, kenapa masuk komunikasi? Karena saya tuh orangnya suka berbicara. Oke. Senang speaking depan orang banyak, membuat audiens dengan saya. Bukannya gitu, dan yang suka hal-hal yang menantang. Hal yang menantang. Iya. Jadi April ini termasuk orang yang aktif dalam hal berbicara. Iya. Tapi jangan gosip. Aman. Gak boleh gosip, guys. Gak boleh. Ngomong belakang orang tuh gak baik. Oke, lanjut. Oke, kamu kan masuk di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, dari sekian banyak universitas Katolik di Indonesia ini, kenapa kamu memilih untuk masuk ke Universitas Katolik Widya Mandira Kupang? Yang pastinya karena dekat dengan lokasi rumah. Oh, dekat. Oh, benar Yang juga ya. kedua, Oke. karena memang saya lihat hati di Unika. Universitas Oh. Katolik Widya Mandira Kupang. Padahal ada banyak list universitas yang saya buat, tapi lebih cocok di Unika. Oh, jadi April tahu Unika ini dari keluarga atau memang Sudah cari tahu sebelumnya. Oh, sudah cari tahu sebelumnya. Cari tahu ke orang tua baru, Ma ini nih mau masuk ke Unika. Oh boleh, dari kamu ya. Oh, jadi memang sudah jadi Iya. hati ya ke Iya. Unika ya. Betul. Lalu saat kamu awal masuk daftar sini, ada tidak sih kendala yang dirasakan gitu waktu masuk sini? Kalau kendala secara pribadi, ya pasti di finansial. Oh, finansial. Tapi karena sudah gap year, maksudnya tunda pada tahun, jadi mama bilang oke, boleh terserah, karena waktu tahun lalu itu sebenarnya pilihan bukan, mama bilang boleh di Unika, tapi lebih tepatnya ada universitas lain nih, kenapa harus Unika, karena tahu tuh Unika sekolah swasta gitu. Tapi kalau gitu ya mending tahun depan aja. Oh, iya. Jadi, Tapi ada satu hal menarik nih yang saya pribadi, mungkin penonton di rumah juga penasaran nih. Banyak mahasiswa yang pending 1 tahun. Nah, kira-kira nih mahasiswa atau mahasiswi yang pending 1 tahun ini
mereka dalam 12 bulan itu ngapain aja sih sebenarnya? Kalau saya pribadi nih Kak ya, 12 bulan itu di rumah cuma ya duduk, bangun, makan, tidur, tapi ya isi dengan pengetahuan, nonton-nonton film yang menambah wawasan. Supaya kalau masuk ke tentang ini enggak, sebenarnya tidak goblok-goblok amat. Nah, ini kan April masih semester 1. Nah, nanti masuk semester 2, semester 3. Nah, semester 3 nanti kan kita bisa memilih konsentrasi. Nah, ada 2 konsentrasi ya teman-teman di sini di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Itu prodi ilmu komunikasi. Jadi ada jurnalistik dengan public relation. Nah, kalau April sendiri nanti mau ambil apa? Jurnalistik atau public relation? Masih 50-50 nih Kak. Tapi kalau bilang sukanya di mana, kalau secara basic saya lebih senang public relation. Tapi setelah 3 minggu ini mengikuti pembelajaran, saya tertarik dengan jurnalistik. Oh, kenapa jurnalistik? Apa yang buat kamu tertarik dengan jurnalistik? Ya kembali ke pertama tadi Kak, saya itu orangnya suka hal yang menantang. Terus karena saya orangnya bebas dan agak keras kepala, jadi ya kayaknya cocok dengan jurnalistik. Oh, cocok ya. Jadi kalau kita lihat nih, jurnalistik kita progres kerjanya nanti kalau sudah lulus kan kita bisa jadi seorang reporter, pembawa berita, penyiar dan lain-lain. Nah, kalau dari April sendiri nanti pengen jadi apa sih? Kalau udah gede gitu, ada lagunya. Penyiar. Pengen jadi apa? Penyiar. Oh, penyiar. Penyiar apa nih? Penyiar radio kah atau? Penyiar radio. Iya, penyiar ya. Karena saya lebih pede kalau tidak berhadapan dengan kamera. Oh, kamera. Oke, lebih senang. Oke, nanti di jurnalistik. Kalau masuk jurnalistik ya nanti pasti dilatih. Iya. Oh, di depan kamera. Saya juga dulu gugup nih kalau kerja tugas buat video apa pasti take ulang. Tapi kan kita pasti berkembang jadi lebih baik lagi. Oke, April. Kamu mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Widya Mandira. Selain sebagai seorang mahasiswa, kamu ada kesibukan lain nggak di luar kampus? Atau misal kamu di luar kampus ini menjadi seorang orang apa ya, kayak tokoh publik gitu, siapa tahu ya kan? Tidak sih Kak. Ya menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa di semester 1 seperti apa ya itu saya. Mahasiswa pada umumnya. Ya, mahasiswa pada umumnya itu saya. Oke. Tapi kamu nanti misalnya ini tidak tahu ya kedepannya kamu pengen nggak masuk suatu organisasi atau apa gitu. Intinya kamu ingin lebih aktif lagi lah di dalam kampus atau di luar kampus gitu. Kalau untuk awal-awal lebih memilih untuk dalam kampus dulu. Oh, jadi mau fokus? Iya, fokus dalam kampus dulu. Iya. Ya sih, soalnya agak susah juga ya kita bagi waktu. Oke, ini hampir berkaitan dengan apa yang Pri bilang tadi. Selama ini kamu bisa kasih masukan nggak tentang mengenai saran dan prasarana di kampus kita tadi berdasarkan apa yang kamu rasakan selama ini, selain dari panas kan wajar ya, Kupang panas sih, panas dekat laut guys. Jadi saran saya sih sebenarnya hindari lubuk hati ya yang paling gampang. Oke, yang pertama fasilitasi. Soalnya saya sih lebih tepatnya seluruh mahasiswa yang saya ketahui, kalau misalnya prasarananya terpenuhi pasti semangat belajar. Iya. Itu sudah pasti. Terus seperti yang tadi bilang, suasananya panas gitu. Jadi ya kedepannya bisa memenuhi. Iya. Maaf ya, saya potong sedikit. Jadi teman-teman, ini kita nggak apa-apa ya membahas seperti ini karena ini juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi pihak kampus untuk lebih berkembang lagi demi kenyamanan mahasiswa juga dalam belajar. Oke, nah ngomong-ngomong dosen, ada nggak dosen siapa yang kamu paling suka di prodi ilmu komunikasi ini? Oke, karena belum lihat semua ya. Ya belum, oke. Semua
SMA. Jadi yang saya sudah lihat dan saya rasa ini dosen sangat bagus cara mengajarnya, cara penyampaiannya asik. Sangat mengajarable ya. Itu adalah Miss Melisa. Waduh, Miss Melisa. Wah, Miss selamat ya Miss. Sudah ada fans satu nih Miss. Bagus. Nah, terlepas dari dosen, mata kuliah apa yang kamu suka? Yang selama ini sudah dipelajari atau belum? Iya, yang udah dipelajari. Oke, kalau yang sudah, yang pertama pengantar jurnalistik. Terus yang terakhir itu apa ya? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Iya. Wah, sangat nasionalis sekali kamu ya, bagus itu. Harus ditanamkan di dalam diri kita, jiwa nasionalis. Oke. Nah, April kan sudah tidak SMA lagi, sudah semakin dewasa. Mungkin kamu bisa memberikan tips-tips kepada teman-teman mungkin yang sebentar lagi mau masuk ke kuliah, masuk ke universitas, masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lah. Mungkin ada sikap-sikap yang harus diubah dari kebiasaan kita di SMA. Nah, waktu kita bawa ke kuliah ini harus diubah gitu. Mungkin apa yang kamu rasakan? Perubahan apa? Oke, perubahan yang saya rasakan dari peralihan SMA ke perguruan tinggi itu sifat saya yang awalnya kekanak-kanakan, suka marah-marah contohnya. Setelah masuk ke perguruan tinggi itu sudah mulai terkontrol karena diajar yang pastinya etika. Ya, sebagai seorang mahasiswa itu ya harus dikontrol, jangan sifat anak SMA itu dibawa lagi. Ya itu sih lebih tepat. Jadi teman-teman nanti yang mau masuk ke jenjang pendidikan yang tinggi, masuk perguruan tinggi, universitas dan lain-lain. Jadi sikap itu harus bisa diubah ya teman-teman ya. Kita harus bisa menghargai orang lain lagi gitu. Nah, habis itu kamu bisa kasih pesan atau harapan gitu untuk terhadap prodi ilmu komunikasi Katolik Universitas Katolik Widya Mandira. Ada pesan gitu? Oke, pesan dan harapan saya untuk prodi ilmu komunikasi khususnya. Nah, kedepannya semakin banyak minat bukan hanya karena ikut-ikutan gitu, tapi karena memang saya masuk komunikasi ini karena ini adalah langkah awal untuk menuju hal-hal yang akan saya temui nanti di dunia pekerjaan. Gitu. Jadi masuknya itu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena niat dan harapannya untuk prodi ilmu komunikasi kedepannya semakin sukses. Amin. Apapun yang dijalankan itu berjalan dengan baik. Amin. Nah, karena ini ya teman-teman, satu fakta lagi nih ya. Banyak saya lihat juga kebanyakan orang-orang yang masuk jurusan apapun itu, ada beberapa orang yang hanya ingin ikut-ikut teman aja masuk. Jadi tidak dari hati. Jadi makanya mereka selama perkuliahan tuh kayak tidak niat lah, jadi akhirnya putus di tengah jalan. Kan kasihan orang tua juga kan, sudah bayar mahal-mahal terus putus gitu. Jadi untuk kalian yang mau masuk nanti tolong kalau masuk jurusan ikut kata hati aja, ikut basic kalian gitu, biar tidak menyesal nanti. Terus kamu bisa tidak gambarkan satu kata tentang diri? Satu kata. Bebas, free. Kenapa bebas, free? Karena saya orangnya suka hal yang bukan berarti dalam tanda kutip ya Kak. Maksudnya saya orangnya bebas gitu. Positif ya, positif ya. Dalam hal positif suka hal-hal yang bebas, tidak terlalu suka dikekang. Tidak suka dikekang. Karena orangnya jelas palas. Ya, mendengarkan orang tertentu lebih tepat. Jadi kalau kamu bebas ini sifatnya berarti bisa dibilang udah mandiri ya. Dan bisa lebih bisa mengatur diri sendiri ya. Berarti bagus, teman-teman harus gitu juga, harus bebas ini bukan dalam hal yang negatif ya, belum tentu bebas itu hal-hal negatif. Jadi bebas itu bisa menjadi hal yang positif juga untuk kita. Jadi orang yang lebih pribadi, yang lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga tentunya untuk orang lain juga. Gitu. Untuk SMA pas sudah mau masuk ke universitas atau sekolah tinggi pasti kita punya bayangan ini. Jadi nanti mahasiswa gini, wah pada naik mobil nih,
ganteng-ganteng, cakep-cakep dan cantik-cantik. Tapi kadang tidak sesuai dengan realitanya itu. Jadi ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita kenyataannya ada. Mungkin ada hal yang kamu rasakan gitu waktu masuk di Universitas Katolik Widya Mandira juga. Ekspektasinya tuh waktu masuk Universitas Katolik Widya Mandira Kupang karena sekolah swasta. Jadi ekspektasinya tuh pasti ke kampus semuanya pada pakai motor, pakai mobil, Motor semua. gitu. Sedangkan kan di rumah tidak punya kendaraan. Wah ini pulang gimana, perginya gimana gitu. Tapi ternyata setelah masuk ke sini tidak juga. Jadi banyak yang jalan kaki. Ya Ya karena kami semua cinta hidup sehat, jalan kaki. Jadi jangan naik motor ya guys ya, itu nggak sehat. Harus jalan kaki, olahraga pagi, kadang masuk sore ya jalan sore gitu. Siang nggak apa-apa panas-panas, keringat mengeluarkan racun. Lanjut. Nah, kamu hobi apa sih sebenarnya? Kalau hobi membaca, mendengarkan musik itu paling sering karena setiap hari melakukan itu. Kalau ini mendengarkan curhatan mantan enggak? Mantan sih lebih tepatnya. Oke. Sama badminton, bulu tangkis. Badminton. Iya. Nah, berkaitan dengan hobi-hobi kamu nih, kan kemarin sempat ikut student day kan? Nah, di situ ada pengenalan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi Anda memperhatikan kemarin. Nah, kira-kira ada nggak UKM yang kamu pengen masuk di situ? Yang pengen masuk tapi belum masuk. Pengen masuk tapi belum masuk? Iya, itu Unpad. Udah daftar belum? Belum. Kalau yang daftar itu seni musik. Oh, jadi mau kamu lebih dari satu. Ya. Nah, kenapa ambil Unpad? Kenapa pengen masuk Unpad? Yang pertama kembali lagi sama saya tuh sukanya jalan. Jadi senang ambil foto-foto, menurut saya ini bagus nih, unik nih. Unik ya. Belajarnya di Unpad. Mengabadikan sesuatu. Iya. Termasuk berkenaan bersama mantan. Mantan gebetan. Mantan gebetan. Oke. Yang jomblo sabar saya juga jomblo sini. Lalu nah, kira-kira selama kamu kuliah di sini kan banyak tuh ketemu kakak manis ya. Nah, kira-kira ada nggak yang favorit kamu? Mungkin enak dipandang lah atau sikapnya bagaimana? Banyak sih kalau bilang kakak senior, mau perempuan, laki-laki banyak. Tapi kalau perempuan ada dua kandidat. Kalau perempuan senangnya Kak Wan banyak suka sama Kak Wan. Yang kalau pria ini sebenarnya banyak kalau mau dipilih. Aduh banyak ya. Mau dipilih nih. Persiapan. Tapi masuk listnya tuh. Ya? Kapan? Aduh saya. Oke. Itu dua sih. Karena kayak seringnya. Oh iya sama kakak ketua HMPS. Oh Kak Opa. Oke. Lebih kita kan lebih family friendly ya. Sorry bahasa Inggrisnya jelek guys. Oke, lebih family friendly. Nah, terus mungkin kamu juga bisa kasih pesan dan kesan waktu kakak sini. Selama kamu berkuliah di sini, mungkin ada yang mungkin kamu kurang suka lah atau apa? Gak apa-apa kamu aja di sini. Kalau sejauh ini kurang suka belum ada. Tapi pesan saya dalam seminar jangan galak-galak. Terus ya, tapi tidak apa-apa sih kalau mau galak-galak. Terutama karena ketong tuh agak nakal bisa dibilang gitu. Iya. Tapi kedepannya semangat perkuliahan, ini bisa memberikan ketong inspirasi gitu ke depan. Ya, jadi kakak jangan galak-galak ya, kasihan adik nangis nanti. Nah terakhir deh, bisa nggak kamu kasih pesan untuk teman-teman Kobus Podcast ini? Oke, pesan-pesan untuk teman Kobus Podcast yang lagi nonton di rumah atau mungkin yang lagi gapir atau lagi mungkin sudah kelas 3 SMA dan bingung nih mau pilih di mana, mau masuk jurusan mana, mau prodi apa nih. Nah saran saya untuk teman-teman itu
rumah, kalau misalnya masuk ke pilih prodi misalnya, itu ikut dari kata hati, jangan ikut teman atau terkadang orang tua yang bilang, oh kamu masuk di sini saja, tapi niat dari hati, basicnya di mana, senang di mana, itu. Cuma itu saja Kobus Podcast. Nah, itu teman-teman harus ikut kata hati, bukan kata pacarmu. Oke, sahabat Kobus Podcast, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada April yang sudah mau gabung join bersama kami di sini. Kita sama-sama senang Evan ya. Dan untuk teman-teman Kobus Podcast di rumah, jangan lupa untuk follow akun medsos kami di Instagram @kobuspodcast, Facebook Kobus, YouTube Ilmu Komunikasi Unbira, TikTok Kobus Podcast. Oke, kita jumpa ya next episode. Dadah. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.